Perkenalkan, nama saya Sabita Syala Swarina dengan NIM akhir 215. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Merdeka Malang. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan konseling pada hari ini. Yakni tujuan konseling pada hari ini adalah untuk membantu konseling memahami dan memaknai kembali pengalaman emosional dan yang berkaitan dengan dinamika keluarganya, khususnya mengenai perceraian orang tua yang terjadi di masa remaja. Konseling pada hari ini merupakan siswa berusia 20 tahun yang memiliki 2 adik, yakni 1 adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Konseling pada hari ini merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Konseling merupakan tulang punggung keluarga karena orang tuanya tidak lagi menafkahi adik-adiknya. Dan pendekatan yang digunakan dalam sesi konseling pada hari ini. Nah, pendekatan konseling yang digunakan pada proses ini adalah konseling Adlerian yang dikembangkan oleh Alfred Adler. Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu itu memiliki tujuan hidup dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa kecil dan dalam lingkungan keluarga, serta dipengaruhi juga oleh keyakinan pribadi yang terbentuk sejak dini. Nah, salah satu teknik yang digunakan dalam sesi konseling pada hari ini adalah family consultation, yakni eksplorasi sistem keluarga konseling, posisi konseling dalam keluarga, dan pola interaksi yang terbentuk selama masa tumbuh kembangnya. Teknik ini dipilih karena bertujuan untuk memahami bagaimana konseling itu memahami pengalaman keluarganya, serta bagaimana pengalaman tersebut mempengaruhi cara konseling melihat diri sendiri, orang lain, dan dunia secara keseluruhan. Ceritakan sedikit tentang keluargamu. Kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara, dari 2 adik. Yang adik pertama saya perempuan, sekarang kelas 11 SMK. Dia yang adik yang terakhir laki-laki, kelas 6 SD. Saat orang tuamu mulai sering tidak ada di rumah, iya sih? Apa yang paling kamu rasakan? Ditinggal dulu ini merasa bebas, tapi terus lama kelamaan sering beberapa tahun mulai sepi, nggak ada tempat untuk pulang di rumah. Ketika menurutmu cerai, dampak yang paling besar dirasakan? Ini kayaknya karena dulu cerainya pas masih SD, jadi paling kayak masih bingung, nggak tahu apa yang terjadi di rumah. Terus kemudian mulai tahu dari SMP, terus mulai ngerasa ada yang aneh di rumah. Mungkin yang pertama dirasain kayak apa ya? Bingung sih, masih bingung, tapi ya ngerasa kayak sepi, apa ya, kayak aneh aja gitu kan. Nah gitu, masih bingung. Kalau dulu nih, keluarganya masih utuh nih, itu yang paling dekat sama kamu siapa? Kan lebih condong ke mama sih, soalnya kan papa kerja, terus pulangnya paling di rumah cuma beberapa jam, 8 jam, 7 jam. Udah gak mau ambil. Berarti kan kalau dulu dekatnya sama mama, berarti paling jauhnya sama ayah, sama papa. Terus kalau kamu menggambarkan keluargamu itu sebuah tim, menurutmu yang kamu itu pegang peran sebagai apa dalam sebuah tim itu? Apa ya? Kalau masalah penting di rumah, di keluarga jadi Ya, keluargamu tuh sebagai tim, sebuah tim. Peranmu itu jadi apa? kayaknya kalau sekarang apa dulu nih? Sekarang boleh, dulu boleh. Kalau Dua-duanya. dulu masih kecil, nggak tahu, paling anggota doang. Kalau sekarang ya udah jadi hitungannya paling wakil ketua kayaknya. Pernah nggak sih ngerasa harus menggantikan peran orang tua di rumah? Kalau pernah itu ketika momen apa? Sekarang sih tiap hari Kak, soalnya kan nggak ada orang di rumah, cuman banget saya doang. Takut banget jawabannya, ya Allah. Tiap hari sebenarnya
kan di rumah nggak ada orang tua juga, papa juga kan pulangnya jarang banget, seminggu kadang Enggak. 2 minggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali, 2 bulan sekali. Enggak tentu. Stop. Selama ini apa yang paling kamu banggakan dari dirimu? Sudah sejauh ini. Apa ya? Lebih baik kayak banyak sih, tapi ya Sebutin yang lah. paling dibanggain paling ini udah kuat sampai sekarang. Ya kan lagi ngetren tuh bunuh diri. Nah, kalau nggak kuat ya paling jadiin tren bro. Homo. Dia bilang kamu merasa kuat kalau karena sudah bertahan sejauh ini. Itu yang paling kamu banggakan. Momen-momen apa sih yang ketika kamu ngerasa kamu tuh harus kuat banget di saat itu dan kamu boleh lemah di saat ini? Kalau boleh kuat, bukan boleh sih, kayaknya harus deh. Harus kuat lah. Iya. Ya kan, Paling ini ya, pertanyaannya harus kuat. Ketika kamu momen dimana kamu benar-benar harus kuat saat itu. paling kan kalau harus kuat sih kayaknya tiap saat deh harus kuat, soalnya di keluarga juga mau curhat kan nggak tahu curhat ke siapa, jadi kayak pendem sendiri, terus harus nge-handle urusan rumah juga, adik-adik juga kan harus kuat tiap hari. Kalau momen boleh lemah, Boleh lemah, kan kita nggak harus selalu ngerasa kuat terus kan, pasti ada momen mana capek, aku mau nangis, aku boleh lemah saat ini. Itu kapan? lagi biasanya kalau lagi capek banget, kayak banyak tugas kuliah, terus di rumah lagi chaos, adik berdua berantem terus kayak harus jadi wasit. Kayak Dan kamu tadi bilang kalau lagi di titik lemah, gak ada mau cerita sama siapa-siapa. Yang kamu lakuin apa? apa ya? Palingan ini menjalani berbagai macam hobi-hobi saya. Pernah gak sih ngerasa gagal melakukan sesuatu karena nggak bisa memenuhi ekspektasi keluarga? Kalau sekarang kayaknya udah kayak bodo amat, jadi kayak lupa. Palingan dulu sih apa ya, kalau gagal sih belum pernah kalau mikir kayak gagal, soalnya kan orang-orang rumah juga nggak pernah ada ekspektasi yang Tinggi. banget. Pokoknya ya udah, yang penting udah ngejalanin apa yang aku bisa, terus apa yang berusaha sebisanya. Ya udah, mau dibijat kayak apa ya udah aman. Memilih cara baru untuk menyikapi masa lalu keluarga, kamu ingin menyikapi seperti apa? Bingung banget kalau gitu. Soalnya sekarang masih bingung. Jadi kalau dulu sih palingan ini sih pengen ngerangkul semua biar nggak kayak gini, biar apa ya, Biar nonton bareng-bareng. iya, nggak tahu sih kedepannya, soalnya nggak ada pikiran gitu sampai sekarang. Makanya kayak ya udah terlanjur, mau gimana lagi gitu. Kalau misalnya kamu bisa ketemu dirimu di titik dimana kamu sadar kalau kamu udah beda, apa yang kamu bilang sama dia? Paling cuma semangat. Cuman semangat. Iya Yakin sih, kah?
semangat, terus palingan ini ngasih semangat ngasih ini sih, ngasih masukan kayak Kok keter-keter dong? jangan Ya masalah. apa ya, jangan putus asa gitu sih. Jadi maksudnya jangan mau nerima semua kayak ya udah gitu, kasih Udah damai belum sama masa lalu? damai gak damai sih kalau sama masalah. Jangan damai gak damai, zaman yang itu dong, yang tegas begitu dong kalau jawab. Jangan pelan, damai nggak? 50-50. Jangan 50-50. Yaudah deh, kalau damai bagian mananya? Kalau damai lebih kayak bukan damai sih, kayak lebih ke ya, Kan belum ya damai. enggak, maksudnya lebih ke yang ke ya udah aja sih. Maksudnya kayak yang udah terlanjur. Kalau dibilang belum ya belum juga. Kan tadi belum damai tuh. Itu tuh ngefek nggak sama dirimu? Kalau yang belum damai sih yang efek sih. Apa efeknya? Lumayan kayak kadang ngeliat keluarga orang ada irinya, terus kayak pulang ke rumah capek mau cerita nggak ada palingan adik-adik udah tidur, mau cerita juga kan nggak mungkin juga. Itu sih begitu, lebih banyak iri ke keluarga orang. Kan tadi kamu bilang itu kan nggak ada tempat, kamu nggak ada tempat cerita, kamu sendirian pulang ya sepi rumah. Karena orang tua mencari, kira-kira kamu pernah berpikir nggak ini tuh gara-gara aku dan aku harus bertanggung jawab hal itu? Enggak, soalnya gua masih kecil ya, yang gak mungkin bikin orang tua saya aneh banget ya. Menurutmu nih, ketika kamu gagal, yang kamu lakuin ke dirimu sendiri itu ya apa? Kayak misal kemarin kan kamu cerita nggak bisa masuk jurusan yang kamu inginkan itu, yang kamu katakan ke dirimu sendiri apa? Ya udah gak apa-apa. Masih kayak ngasih semangat, terus ngasih cara-cara buat apa yang harus dilakuin ke depannya biar nggak seterprosok gitu. Kayak Menurutmu dengan keadaan kayak gini tuh orang lain kalau lihat kamu tuh kayak mana? Apakah itu sama dengan gimana kamu lihat dirimu sendiri? enggak sih, soalnya apa ya, nggak terlalu mikir pandangan orang lain, soalnya kan bakal banyak statement yang masuk. Palingan kayak apa ya, lebih banyak orang lihat kasihan padahal ya Nggak harus dikasihani gitu. enggak juga loh, kayak ya udah intinya masih kuat sampai sekarang. Kalau semisal kamu punya kesempatan buat membentuk ulang keluargamu, yang mau kamu ubah apa? Yang mau diubah dari mindset orang-orang dalamnya sih, kayak dari bapak dan mama, terus anak-anaknya juga, dari orang-orangnya gitu sih. Terus apa ya, suasana di rumah, soalnya sampai sekarang pun kalau ada orang tua juga masih sama aja, nggak kayak yang ada orang tua di rumah tuh biasanya kayak orang pada ngobrol cerita sibuk sendiri-sendiri juga. Itu berarti dua-duanya saya pulang. Nah itu yang apa ya, bingung banget maksudnya tuh. Itu kan katamu kalau papa itu pulangnya
jarang, tapi sering masih pulang lah. Masih pulang. Kalau mama? Kalau mama jarang banget aja, tahun-tahunan baliknya. Tapi maksudnya pernah ada di momen dua-duanya pulang bareng di satu waktu? Nah, ya, Ya jarang. Menurutmu setelah kita ngobrolin tadi, hubungan keluarga sehat itu apa sih? Dengan permasalahan itu tadi, hubungan keluarga sehat itu menurutmu gimana? Yang apa ya? Yang keluarga sehat yang sehat. Siapa Yang pandanganmu keluarga yang bagus tuh yang sehat itu kayak gini kayak gimana? yang saling tahu permasalahannya satu sama lain. Berarti saling terbuka. Berarti kan keterbukaan berarti di komunikasinya. Iya, di komunikasinya bagus terus kayak. Berarti permasalahannya di keluargamu itu komunikasi atau apa? Komunikasi juga. Iya sih, lebih banyak ke komunikasi. Jika kamu bertemu seseorang dengan pengalaman yang sama, yang mau kasih saran, kasih nasihat ke dia apa? Apa ya? Sama-sama anak sulung, sama-sama punya adik, dengan kondisi yang sama intinya. Paling ngasih semangat doang, soalnya kan Ya masa? apa ya pasaran? Kepencet emot. Paling yang ngasih saran ini, kalau misalnya ngasih saran tuh kayak ngomongnya ya yang bisa jaga adik-adiknya, yang bisa inilah jadi orang tua buat adiknya juga, jadi orang tua, jadi kakak, jadi adik juga, paham lah. Terakhir nih, makna yang bisa kamu ambil dari pengalaman yang selama ini kamu lalu itu apa? Jai makna. Ringkasan dari hasil diskusi dan isu yang telah diangkat, yakni tentang anak broken home akibat perceraian orang tua. Yang dapat kita ambil adalah selama proses konseling tersebut, konseling itu mengungkapkan bahwa ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, di mana juga dia mengalami perpisahan orang tua sejak dini, yakni sejak usia remaja. Nah, berdasarkan teknik yang kami gunakan, yakni teknik family consultation, ditemukan bahwa konseling ini memiliki peran sebagai penanggung jawab keluarga, karena memang konseling tersebut bertanggung jawab terhadap kondisi adik-adiknya. Kemudian di mana konseling ini itu bertanggung jawab menggantikan fungsi ayah dan ibu terhadap adik-adiknya, serta menjadi penopang emosional juga. Nah, isu yang muncul dalam diskusi yang telah dilakukan tersebut antara konselor dan konseli itu adalah adanya perasaan bersalah dan beban tanggung jawab akibat konflik orang tua tersebut yang berefek pada kondisi konseli anak sulung atau konselinya. Kemudian adanya kesulitan mengekspresikan emosi karena tidak adanya tempat untuk mengutarakan apa yang dirasakan oleh konseli, serta kurangnya ruang untuk validasi emosional sehingga konseli itu cenderung menyimpan bebannya sendiri. Nah, melalui proses refleksi yang telah dilakukan, konseli itu menyadari bahwa beban yang selama ini dipikul itu bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi juga mulai membuka diri untuk merancang ulang peran serta tujuannya dalam kehidupan di masa depan. Rekomendasi atau langkah-langkah untuk keluarga kedepannya yang dapat konselor sampaikan adalah membangun komunikasi keluarga yang terbuka. Jadi di mana komunikasi antar konseli dengan orang tuanya serta dengan adik-adiknya.
kemudian memberikan dukungan secara emosional secara aktif, karena kondisi emosional klien pasti tentu akan terganggu karena kondisi tersebut, serta mendorong klien untuk mengembangkan minat dan relasi sosial di luar keluarga. Dengan cara ini diharapkan konseling itu dapat membangun identitas diri yang tidak hanya terikat pada masa lalu keluarga, tapi juga bertumbuh dalam lingkungan yang positif. Baik, sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.